Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, juga bagi umat beriman yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live stream. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, di sekitar pastoran ini, khususnya di pastoran itu kami memelihara beberapa anabul atau anak berbulu, anjing-anjing. Ada beberapa ekor yang membantu kami juga untuk menjaga kompleks sekitar karena kita tidak punya uang untuk sewa satpam, maka mereka inilah yang jadi satpam. Menariknya, para anabul ini akan kompak kalau ada datang anjing atau hewan lain yang masuk tanpa permisi. Oh, itu mereka kejar sampai dapat atau sampai keluar dari kompleks ini. Untuk hal ini, kekompakan mereka saya acungi jempol. Bagus. Artinya ada gunanya pelihara mereka. Tapi suatu ketika saya mengumpulkan mereka dan memberikan mereka makan, mereka tidak lagi kompak. Walaupun itu saudara sekandung, induknya barangkali, atau apapun yang ada sebagai sebuah kelompok anabul yang kami pelihara, mereka tidak peduli. Mereka saling rebutan makanan satu sama lain. Bahkan ada yang sampai berkelahi. Ya, ada dua sisi kehidupan anabul yang kontras. Kalau ada musuh mereka kompak. Kalau makan, wah ini saya punya bagian. Jadi rebutan. Hal ini kemudian saya renung-renungkan bahwa demikianlah yang terjadi dalam konsep hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah pemenangnya. Sehingga dalam kehidupan liar, hewan-hewan itu saling beradu kekuatan untuk bisa bertahan hidup dan meneruskan keturunan. Kita manusia sudah jauh lebih berakal budi dan berhati nurani. Maka hukum rimba yang pernah menjadi sejarah kehidupan manusia perlahan-lahan mulai ditinggalkan, tetapi belum hilang sama sekali. Apa buktinya? Nanti baru kita dalami lagi. Hari ini dalam Injil, orang-orang Yahudi datang dan protes kepada Yesus. Mengapa engkau mengatakan dirimu sebagai seorang yang telah turun dari surga? Dan bahkan mereka diajak oleh Yesus menyantap roti, yakni dirinya sendiri, sebagai makanan yang tidak akan membuat mati. Wah, ini pasti orang-orang Yahudi makin bingung. Bagaimana Yesus bisa menyuruh mereka untuk menjadi seorang kanibal, seorang yang memakan sesama manusia? Ini sudah di luar nalar, ini Yesus gila pasti. Selain itu, memakan sesama manusia pasti juga dilarang oleh ajaran agama. Bagaimana Yesus bisa menyuruh orang-orang Yahudi untuk menyantapnya? Maka untuk mengerti apa yang ingin Yesus sampaikan, kita mesti merenungkannya lebih dalam. Jika orang-orang Yahudi takut atau enggan atau menolak menjadi kanibal, yakni memakan Yesus, kalau kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita adalah kanibal-kanibal praktis atau kanibal-kanibal yang juga memakan sesama walaupun tidak mengkonsumsi daging manusia. Apa saja contohnya? Yang pertama, para kanibal-kanibal zaman now adalah mereka yang ketika melihat saudaranya, ketika melihat tetangganya sukses, lalu timbul iri hati dan menjatuhkan mereka dengan berbagai cara. Kanibal-kanibal zaman now adalah mereka yang tahu sahabatnya punya calon atau pasangan, tetapi di tengah jalan ditikung. Waduh. Kanibal-kanibal zaman now adalah mereka yang melihat anak-anak
jatuh ke dalam pergaulan bebas tetapi dibiarkan merusak moral dan juga kehidupan masa depan anak-anak kita. Kanibal zaman now adalah kita yang membiarkan orang lain menderita. Inilah yang ingin Yesus beri paham kepada orang-orang Yahudi, bahwa dengan menyantapnya bukan berarti menikmati daging fisik Yesus semata, tetapi bagaimana setiap orang tinggal dalam kasih-Nya. Sehingga kita dapat memahami bagaimana dalam bacaan pertama Elia memiliki semacam kekuatan super. Bayangkan ketika ia diberi makan oleh malaikat, ia bisa berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Itu kalau saya membayangkan orang-orang yang hobi galau, hobi berburu, dia tidak perlu bawa bekal, cukup makan di rumah satu kali. 1 bulan berburu di hutan, pulang rumah penuh dengan daging babi semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menghendaki agar kita hidup di dalamnya dan Ia hidup di dalam kita. Maksudnya melalui Ekaristi Kudus, melalui doa-doa pribadi, kita senantiasa menyantap Ia sebagai hidangan rohani. Ya, tubuh kita itu mesti seimbang antara jasmani dan rohani. Kalau kita secara jasmani kita memenuhi kebutuhan kita, maka secara rohani pun kita mestinya juga tidak lupa memenuhi kebutuhan kita itu. Maka hendaknya hukum rimba jauh daripada kita. Artinya jangan membuat dirimu menjadi penghalang bagi orang lain untuk mencapai kebahagiaan bersama Tuhan, melainkan jadilah engkau persembahan sebagaimana Yesus sendiri mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan manusia. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita telah membiarkan Yesus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Yesus, maka sebagaimana yang diharapkan Paulus, kita tidak akan mendukakan Roh Kudus, melainkan Roh Kudus akan senantiasa hidup dan menerangi langkah laku hidup kita. Semoga bacaan suci hari ini menguatkan kita, umat Allah yang senantiasa setia kepadanya, percaya kepadanya, dan menggantungkan hidup kita kepadanya, agar kita juga menjadi sarana keselamatan yang dipakai Tuhan di tengah masyarakat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri.